Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi yatarhamu ibadul mu'minun wa bi inayatihi wa tawfiqihi yahtadi dhalun wa yartaji'u dhalimun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Wa ta'imar rahimakumullah, ayat ka-genep dina surah Al-Baqarah nerangkeun keunaan golongan kadua umat manusia. Golongan kahiji orang-orang yang beriman diberi gelar bertakwa, yang kedua yang tidak beriman, mereka itu disebut sebagai orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka, apakah kamu beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Nah, iwatimar rahimakumullah, penyebutan kafir ini tidak ada sebelum datang Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dengan datangnya Nabi Muhammad SAW baru terbukti siapa yang beriman, siapa yang tidak. Nabi nacan ayama moal aya nu disebut iman atawa henteu, da iman lagi iman kana naon. Sapertos urang sadayana dina poek teu aya nu katawis, nu kasep, nu geulis, poek we kabeh. Halus goreng teu aya lamun dina poek, tapi nalika caang katinggal kakara katingali aya nu halus, aya nu goreng, aya nu geulis, aya nu kasep. Maka ibatimah rahimakumullah, ibarat memberikan hidayah, Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang diutus Allah untuk membuktikan pada manusia siapa yang ingin beriman dan siapa yang ingin kafir. Kalimat ini sesuai dengan janji Allah, wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'asa rasulan, dan kami tidak akan menyiksa suatu golongan, suatu kaum sampai kami mengutus dulu rasul. Nah, Aisyah acan aya rasul moal sapati-pati disiksa. Tidak ada hujah bagi Allah untuk menyiksa seseorang kalau rasulnya saja tidak diutus. Ini yang disebut salah satunya adalah masa fatrah dari zaman Nabi Isa alaihissalam. Kemudian datang ke Nabi Muhammad SAW itu sekitar 632 tahunan. Itu kan lami teu aya rasul anu diutus. Bahkan sampai ada pertanyaan, kalau orang meninggal pada waktu itu kemudian dia itu belum datang rasul, bagaimana, apakah dia akan masuk surga atau akan masuk neraka? Nah, Ibnu Katsir justru sampai mengutarakan satu hadis, nanti orang-orang yang pada masa fatrah tidak ada utusan yang diutus dari para rasul, di hari kiamat nanti oleh Allah akan disuruh masuk ke dalam api neraka. Sampai mereka itu seolah-olah protes, kan tidak ada rasul, kan tidak ada nabi yang diutus. Nah, adapun orang-orang yang taat, yang benar-benar beriman, mereka masuk ke neraka tersebut dan lalu Allah menyelamatkannya. Sedangkan orang-orang yang protes tidak mau menuruti perintah Allah, mereka justru dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, rahimahumullah, bagi kita yang sudah diutus nabi, sudah diutus rasul, jelas sekarang perbedaannya, ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Penyebutan kata kafir itu dari kalimat kafaro. Kafaro itu artinya menutupi. Petani disebut kufar, jamak dari kafir. Kenapa? Karena dia menutupi bibit tanaman dengan tanah.
Ini seperti dalam ayat kamathali ghaisin a'jabal kuffar nabatuhu, seperti hujan yang hujan tersebut menakjubkan bagi petani sehingga bisa tumbuh-tumbuhan dengan datangnya hujan tersebut. Nah, petani itu disebut kufar dari segi tadi, menutupi bibit dengan tanah. Nah, yang unik waktu iman rahimakumullah, dalam kalimat ini kafaroknya itu tidak berbentuk isim fa'il seperti dalam al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah orang-orang kafir. Tapi kalimatnya dengan kata kerja yang madi, innal ladzina kafaru. Artinya bukan orang-orang yang kafir. Nah, lebih sederhana itu orang-orang yang mengingkari. Ini penting, supaya pemahaman kita itu tidak pada konotasi bahwa mereka kafir itu berdasarkan takdir kehendak Allah. Tidak, tapi takdir Allah yang sesuai dengan kehendak mereka. Makanya kalimatnya fi'il, kata kerja, sehingga apa yang mereka diingkari itu adalah benar, adalah dari keinginan mereka. Ini juga sama dengan ayat faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau berkehendak maka silakan beriman, tapi siapa yang berkehendak silakan kafir. Jadi kafir itu wa iman rahimakumullah bukan penentuan secara mutlak dari Allah, tapi justru kehendak Allah yang sesuai dengan kehendak manusia. Demikian pula orang-orang yang beriman itu disebut beriman karena kehendak Allah sesuai dengan kehendak mereka. Mereka menyamakan diri kehendaknya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Disebutlah mereka itu beriman. Nah, orang nyebutkan kafir ka jelema anu lain Islam, ini asa teuing. Silakan bapak-bapak yang muslim sebelah sini, nu kafir belah itu. Kafir ini asa naonnya, asa ekstrim nyebutkan kafir teh. Itu kan kayak kafir tidak diterima bumi, bahasa kita segala. Nah, iwat imar rahimakumullah, ya penting sebutan ieu teh untuk menunjukkan eksistensi dan menunjukkan bahwa ini yang benar. Orang Islam anu benar, tah ieu anu salah gitu. Dan itu kalau dibandingkan dengan sebutan-sebutan di agama lain bagi yang tidak beriman pada agama mereka, ia lebih halus. Seperti di ajaran umat Kristiani, anu non Kristiani itu disebutnya domba-domba yang tersesat. Jadi orang itu domba. Domba-domba yang tersesat. Tadi kafir itu jelema ngan mengingkari itu halus. Ketimbang kudu nyebutkan gitu domba-domba yang tersesat. Apalagi disebutan dalam agama nusajen. Wah, agama lebih parah. Nah, maka ibatimah rahimakumullah, orang-orang kafir ini oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum. Sama saja mau diberi peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Ketika datangnya Nabi Muhammad SAW dan besar harapan Nabi Muhammad SAW terutama pada pembesar-pembesar Quraisy, pada bangsawan-bangsawan Quraisy, dengan harapan apabila mereka beriman, mudah-mudahan tah anu nuturkeunana pengikut-pengikut Nabi nyuruh beriman. Tapi ternyata cek Allah teh Muhammad aya nu geus kafir mah rek dibejaan teh dibejaan oge anger gitu. Maka makumullah ini sama dengan ayat innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna hatta yarawul adzab. Orang-orang yang telah sesuai dengan apa yang Allah nyatakan, mereka itu tidak akan beriman sampai mereka melihat siksaan di depan mata. Tapi apa gunalah mereka beriman kalau siksa sudah di depan
mata, itu tidak disebut beriman. Nah, rahimahumullah, lalu Allah juga memperingatkan pada Nabi Muhammad, jangan terlalu besar pengharapan mereka beriman. Innama alaikal balagh. Sesungguhnya tugasmu itu hanya menyampaikan. Bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tidak akan bisa memberikan petunjuk pada siapa yang kamu kehendaki, tapi Allah lah yang memberikan petunjuk. Ini contoh konkretnya paman Nabi sendiri, Abu Thalib. Kuring bisik jeung Nabi Muhammad, yakin dan tahu itu benar, tapi ternyata tidak beriman pada Nabi Muhammad. Nah, ini salah satu bukti bahwa sama saja diperingati atau tidak, mereka itu la yu'minun, tidak akan beriman. Maka rahimahumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terhadap orang-orang yang kafir di sini, justru termasuk kepada orang-orang ahli kitab. Kenapa? Karena ahli kitab pun juga sama menolak beriman pada Nabi Muhammad SAW. Mereka mengingkari terhadap apa yang telah Allah turunkan. Tong wakamah ka Nabi Muhammad, tong wakamah ka Al-Quran. Karena kitabna sorangan wae oge, mereka kan ingkar. Apa yang diingkari? Pengingkaran terbesar ahli kitab terhadap kitabnya mereka sendiri adalah ketidak mau berimanan terhadap keterangan yang menyatakan Nabi Muhammad SAW akan diutus datang membawa Al-Quran sebagai pelanjut dan penerus membenarkan risalah kenabian dan kitab-kitab selanjutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tegas dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Sebutnya jelas kafir di ahli kitab dan juga orang-orang musyrik. Nah, iwat imamullah, maka suka terdengar bahasan bagi kita, nikmat iman dan nikmat Islam itu yang terbesar itu. Kenapa? Karena sekecil apapun amalan, kalau kita beriman diperhitungkan balasannya. Tapi kalau kita tidak beriman, sebesar apapun amal baik menurut mereka, tidak akan ada balasan perhitungan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan dari siksa yang pedih. Mudah-mudahan disyukuri kenikmatan iman ini dijaga dan kita jaga terus sampai kepada kita meninggal dunia dalam keadaan muslimun, keadaan Islam. Barakallahu walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu jenaon di dinya? Ngarekan we. Kita baru tinggal mixer. Tapi ini apa? Apa? Nama sangnya. Paling mahal ada di kamera ada. Alasan